Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan pengertian sistem informasi. Sistem informasi merujuk pada susunan atau rangkaian elemen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memindahkan informasi guna menyediakan data yang diperlukan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada komponen-komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari hardware yang merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan aplikasi sistem informasi. Lalu, ada juga software, program, dan aplikasi yang digunakan untuk memproses data dalam sistem informasi. Atau informasi yang diolah, disimpan, dan dikelola dalam sistem informasi. Dan yang terakhir adalah proses atau tahapan-tahapan kerja yang dilakukan untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Tujuan dan manfaat sistem informasi. Pertama itu meningkatkan efisiensi atau sistem informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pengolahan data dan informasi sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih lancar. Penyediaan informasi akurat. Sistem informasi memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi para pengguna, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, perbaikan antar departemen. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, berbagai departemen dalam perusahaan dapat terhubung secara lebih efektif, mempercepat arus informasi, dan kerjasama antar tim. Ke jenis-jenis sistem informasi. Pertama, sistem informasi transaksional yang mencatat dan memproses transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Sistem informasi eksekutif atau mengumpulkan data untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Sistem pendukung keputusan. Ini menyediakan informasi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Ke proses pengembangan sistem informasi. Kita bisa lihat yang pertama adalah pemilihan model pengembangan atau penentuan metode pengembangan sistem yang sesuai. Yang kedua, analisis kebutuhan atau pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Ketiga, perancangan sistem atau penentuan arsitektur dan rancangan sistem yang optimal. Keempat, pengujian dan evaluasi. Ini menjalankan serangkaian pengujian sistem yang cermat. Analisis kebutuhan sistem informasi. Yang pertama, menentukan kebutuhan pengguna, melakukan wawancara dan observasi untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Ini mengidentifikasi fungsionalitas yang diinginkan dan memastikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Definisikan persyaratan sistem. Ini menyusun dokumen secara detail tentang kebutuhan perangkat lunak dan hardware yang diperlukan. Mendeskripsikan proses bisnis yang akan diotomatisasi dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Perancangan sistem informasi. Yang pertama, perancangan yang melakukan perencanaan yang matang untuk setiap tahap pembangunan sistem informasi. Kedua, kolaborasi tim. Ini penting untuk kolaborasi yang solid dalam perancangan sistem informasi agar tujuan tercapai.
Yang ketiga, strategi implementasi. Ini mengembangkan strategi implementasi yang efisien dan efektif untuk sistem informasi yang dirancang. Sistem informasi meliputi proses penerapan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Tahap ini mencakup pengujian, pelatihan penggunaan, dan migrasi data ke sistem baru. Dapat 3 bagian evaluasi dan pemeliharaan sistem informasi. Yang pertama, evaluasi sistem. Proses penilaian keberhasilan dan kinerja sistem informasi yang telah diimplementasikan. Pemeliharaan rutin. Perawatan berkala untuk memastikan kendalaan dan keamanan sistem informasi dalam jangka panjang. Ketiga, perbaikan dan peningkatan. Pengembangan terus-menerus untuk menjaga kualitas dan relevansi sistem informasi sesuai kebutuhan pengguna. Contoh-contoh sistem informasi yang populer. Sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini merupakan perangkat lunak yang mengelola data pasien, layanan medis, dan aset rumah sakit. Informasi akuntansi. Keuangan dan membuat laporan keuangan, juga mengelola informasi akuntansi perusahaan. Sistem informasi manajemen pemasaran. Ini memproses data pelanggan, analisis pasar, dan strategi pemasaran produk atau layanan.